wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita sudah membahas tentang dasar-dasar kepercayaan dan ada pembahasan yang cukup panjang kemarin, dan kita mulai dari bagaimana kita memahami konsepsi kepercayaan di dalam Islam yang Tuhannya hanya satu, kemudian harus mengimani yang lain-lain juga, yang kemudian di dalam kajian teologi Islam itu melahirkan rukun iman, ya. Tetapi yang ditekankan di dalam Al-Qur'an adalah agar semua umat yang beragama ini tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, tidak mengimani nabi tertentu, tetapi tidak mengimani nabi yang lain. Dalam konteks ini adalah banyak orang yang beriman kepada nabi-nabi, rasul-rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa misalnya, tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu adalah orang yang masuk dalam kategori kafir. Jadi statement Al-Quran terhadap orang-orang yang demikian itu jelas. Jadi tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi juga harus beriman kepada Rasul-Rasul secara keseluruhan, ya. Nah, dalam konteks ini ada banyak sekali agama, itu masalahnya, ya. Dan di dalam NDP kita dijelaskan bahwa logikanya sederhana. Jika ada banyak kepercayaan, maka harus menggunakan logika yang sederhana itu. Bagaimana? Jika ada dua atau lebih sesuatu yang berbeda, apalagi bertentangan, maka kemungkinannya hanya dua. Yang pertama adalah semuanya salah, atau yang kedua hanya ada satu saja yang benar. Dan dalam konteks ini yang benar adalah Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Ayo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, silahkan. Saya hendak bertanya mengenai teori inklusif yang digagas oleh Cak Nur Abah. Beliau merujuk kata kalimatin sawa dalam surah Al-Imran ayat 64. Hal ini yang menjadi landasan toleransi beragama, bahwa semua agama itu sama. Apakah itu benar? Baik, kalau yang mau dibahas adalah soal kalimatun sawa, ya. Di dalam Al-Qur'an ada memang kalimatun sawa yang itu memang saya lihat dibahas, dipahami oleh banyak orang justru malah salah gitu. Kalimatun sawa di dalam Al-Qur'an itu bukan ayat tentang toleransi, tetapi ayat yang justru menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, sedangkan yang tidak menggunakan kalimatun sawa itu adalah agama yang salah, gitu kan? Coba baca ayatnya, silakan baca itu. Surat apa itu? Ali Imran ayat 64, ya. Silakan, ada yang mau baca? Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Coba kita lihat tafsirnya aja, buka semua tafsirnya. Ya, kita mulai dari tafsir apa? Misalnya ini, tafsir yang paling sederhana. Tafsir yang paling sederhana itu tafsir apa? Tafsir Jalalain aja misalnya, ya. Tafsir Jalalain itu mengatakan bagaimana? Tafsir Jalalain mengatakan qul, katakanlah Muhammad, ta'alau ila kalimatin sawa'in. Ta'alau ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani, jelas loh ini, ya. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab ini yang masuk di situ adalah al-Yahud wan Nasara. Walaupun ada nanti penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa ini dalam konteks Nasara Najron. Tapi memang ayat ini tidak diturunkan tidak hanya sekali saja, diturunkan dua kali. Nanti
Kita lihat tafsirnya. Silahkan nanti lihat sendiri tafsirnya. Ta'alau. Ta'alau itu artinya apa? Ta'al. Kemarilah, kesinilah kalian. Ila kalimatin, kepada kalimat. Kalimat sawain, yang sama. Nah, ini kalimatin sawain. Sawain itu adalah di sini dijelaskan masdarun, masdar. Kalimat kata sawaun itu adalah masdarun, masdar bimakna mustawin, dengan makna mustawin gitu. Ya, kalimat yang sama antara siapa ini? Bainana wa bainakum, bainana di antara kami, wa bainakum dan di antara kalian. Ini makanya mengartikan kami dengan kita itu harus jelas ya. Jangan sampai kalian enggak memahami apa perbedaan antara kami dan kita. Mahasiswa sekarang ini banyak yang tidak bisa membedakan antara kami dan kita. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan harus dinyatakan secara tegas. Kalau dalam bahasa Arab memang nggak ada bedanya nahnu dengan nahnu yang berarti kita dan yang nahnu bermakna kami ya. Dua-duanya disebut dengan nahnu. Tapi ada rasa bahasanya gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia lebih jelas lagi kalau dalam konteks ini ya. Bainana di antara kami ya, bukan kita tapi di antara kami. Kami orang Islam nih. Wa bainakum dan di antara kalian. Kalian siapa ini? Ya, ahlul kitab gitu. Kami dan kalian. Apa itu? Kalimat yang sama di antara kami dan kalian itu, hiya utawi kalimatin sawain, iku alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Loh gitu. Ini poinnya. Ini kok dijadikan sebagai ayat toleransi kan nggak pas gitu. Ini bukan ayat toleransi sama sekali, nggak ada ayat toleransi di sini nih. Ya. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Apakah ayat toleransi? Enggak sama sekali, ya. Bahwa ada ayat yang mendukung tentang kehidupan beragama, saling bersama, itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, tapi bukan ini. Kalau ini dijadikan sebagai ayat toleransi, ini malah lebih fatal lagi kekeliruannya, ya. Ya, jadi siapapun ini, apalagi kita ini kader-kader yang dilatih untuk kritis, ya, kepada siapapun termasuk kepada Cak Nur ya kita harus kritis juga. Kalau dia kemudian tidak sesuai dengan yang ditulisnya sendiri di dalam NDP HMI ya kita kritik gitu, ya. Agar kalian tidak menyesatkan kader-kader. Ini karena sekali lagi ini NDP ini sering dijadikan sebagai forum yang justru prestasi, yang dianggap prestasi itu kalau sudah menyesatkan orang, ya. Jadi jangan ikut-ikutan sebagai instruktur yang menyesatkan orang. Harus kembali ke sini nih karena harus turut Quran dan hadis ya. Alla na'budu. Kalimatun sawaknya apa? Alla na'budu illallah. Alla na'budu, agar ini kami atau kita? Karena kalimatun sawa maka kita jadinya, ya kan? Allah na'budu, agar kita tidak menyembah. Jadi kalimatun sawanya. Jadi kira-kira begini, kalau saya percaya kepada Allah saja, kalian percaya pada Allah dan percaya kepada yang lain, gitu. Saya bilang pada kalian, ayo kita menuju kepada kita kan, jadinya kan? Kita itu antara saya dan kalian. Atau kalau ada di sini ada 3 orang misalnya, ada samping saya, samping kanan kiri, berarti kan tadinya kan kami ini, nah kan gitu. Nah, tapi kalau melibatkan kalian kan jadi kita. Nah, ini sudah kita ini alla na'budu, agar kita tidak menyembah ing illallah, kecuali Allah, kecuali ing Allah saja. Wala nusyrika, dan tidak menyekutukan sapa kita, jangan kami, kita. Wala nusyrika, dan tidak menyekutukan sapa kita bihi, dengan Allah, tidak menyekutukan ing syai'an, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syai'an itu artinya adalah sesuatu pun, ya, bisa sesuatu pun, bisa sedikit pun. Nah, dalam konteks ini artinya adalah sesuatu pun. Jadi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, itu tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wala yattakhidha, dan tidak mengambil, siapa yang tidak mengambil ba'duna, sebagian kita,
mengambil ing ba'don sebagian yang lain, tidak mengambil ing arbaban. Apa artinya arbab? Dari kata Rabbun, Rabbun arbabun, Tuhan min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau tafsir Jalalain mengatakan kamat takhadtum, sebagaimana mengambil sopo kalian, sebagaimana tindakan kalian menjadikan ya al-ahbaro ing al-ahbar, apa itu? Pendeta-pendeta Yahudi, waruhban, dan pendeta-pendeta Nasrani. Ini ada ulama-ulama mereka itu yang mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan malah itu. Ya kasusnya kan banyak yang menjadikan ya, mereka ini menjadikan manusia-manusia yang dianggap soleh sebagai Tuhan itu. Awalnya dianggap sebagai orang yang bisa mengantarkan kepada Tuhan, karena mereka ini dianggap sebagai perantara gitu. Maka kemudian di dalam Islam ini tidak ada lagi itu, tidak boleh lagi ada perantaraan di dalam Islam. Kalau ini Cak Nur sering menjelaskan, tidak ada lagi perantaraan di dalam Islam ya. Misalnya dulu itu di surat apa itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Surat apa itu? Buka dulu, surat apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'budu, tidak menyembah sapa kami hum ing mereka illa liyuqarribu, kecuali agar mereka mendekatkan ing kami, berarti ini ya, zulfan, dengan lebih dekat lagi. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami lebih dekat lagi. Surat Az-Zumar ayat 3. Nah itu ya, ada perspektif seperti itu. Maka ada juga yang kemudian menyembah Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Di surat apa itu? Surat Nuh ya. Mereka mengatakan begitu, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna Waddan wala Suwa'an wala Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Surat Nuh ayat berapa? Langsung cepat. Surat Nuh ayat, cepat Bil, jangan kelamaan. Ayat 23. Nah, begitu. Jadi referensinya harus kuat nih. Ya misalnya ini, kenapa Syekh Jalaluddin ini mengatakan kamat takhadtum al-ahbar wa ruhban, karena memang kasus-kasus di masa lalu begitu gitu ya. Fa in tawallau, maka jika berpaling sapa mereka gitu. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, ai a'radu, berpaling sapa mereka, anit tauhid, dari tauhid. Faqulu, maka katakanlah, maka kalian harus mengatakan, antum, kalian, lahum, kepada mereka gitu, mengatakan ing titik dua tanda kutip buka, ishadu bi anna muslimun, titik tanda kutip tutup, ishadu, bersaksilah kalian, bi anna, bahwa sesungguhnya kami, kalau ini kami nih, ini kami ya, kalian disuruh bersaksi. Kalau kalian nggak mau, kalian ini misalnya saya ajak tadi itu, saya ajak, ayo kita menuju pada kalimatun sawa. Kalimatun sawanya tadi itu tidak menyembah kecuali menyembah hanya kepada Allah ya, atau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah gitu. Tapi kalau kalian tidak mau, saya diperintahkan, faqulu, saya dan teman-teman tadi itu, 3 orang tadi itu, ishadu, bersaksilah kalian, bi anna, bahwa sesungguhnya kami ini loh, bukan kita ya. Maka harus dipahami dengan benar ini. Bi anna, bahwa sesungguhnya kami iku muslimuna, orang-orang yang tunduk dan patuh, orang-orang muslim. Ai muwahhiduna, orang-orang yang bertauhid. Begitu. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang. Ini teks dengan teks ya, agar kita tidak melenceng kemana-mana. Coba kita buka sekarang tafsir Ibnu Katsir sekarang. Tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan ini, khitabnya ini adalah khitab yang berlaku kepada ahlul kitab. Yang dimaksudkan ahlul kitab adalah al-yahud wan nasara. Itu. Tidak hanya mereka. Nah, ini disebutkan waman jaro majrohum. Waman, dan orang-orang yang jaro. Apa itu jaro? Jaro itu artinya mengalir, maksudnya berlaku, yang berperilaku atau yang melakukan tindakan majrohum, dengan jalan mereka. Nah, gitu. Siapa itu? Nah, ini dijelaskan ini. Nah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan tentang
siapa yang dimaksudkan mereka ini? Ya. Oh, ya ini sudah ya tadi ya. Yang dimaksudkan adalah ahlul kitab tadi apa? Al-Yahud wan Nasara wa man jara majrahum. Kan gitu toh? Ya. Nah, kemudian tadi itu penekanannya alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Agar kita tadi ya, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Nah, ini yang disebut di sini nih la wathanan. Tidak berhala wala sonaman. Apa artinya? Kan sama itu ya, sinonim itu. Wala soliban, tidak punya dan tidak pula salib. Wala tohutan dan tidak pula tohut. Wala naron, ini kalau majusi berarti wala naron dan tidak pula api. Wala syai'an dan tidak segala sesuatu pun gitu. Ya, bal nufridul ibadah lillah. Tetapi kita harus nufridu, afroda yufridu, dari kata fardun ya mengesahkan ya, harus memurnikan al ibadah, penghambaan lillahi, hanya kepada Allah wahdahu, satu saja gitu. Ya, la syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Gitu. Kenapa? Karena tadi itu kita kembali ke ini ya, kita kembali ke konteks tadi kalimatun sawa. Yang dimaksudkan kalimatun sawa itu bagaimana? Bainana wa bainakum ini kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu bisa dipahami secara lebih luas. Bainana wa bainakum itu tidak hanya kami dan kalian yang ada pada saat itu, tetapi juga menjadi kalimat yang kiasan ya, yang luas sekali, yang melampaui konteksnya. Nah, apa itu? Bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu walaupun diutus dalam konteks yang berbeda, di waktu yang berbeda, di ruang yang berbeda, tetapi hal fundamental yang mereka bawa itu satu. Apa itu? Ya tadi itu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Gitu. Misalnya gimana misalnya? Misalnya Nabi Musa itu. Coba buka surat Toha itu. Surat Toha halaman kedua coba, paling atas itu. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, misalnya. Itu. Apa ajarannya itu? Fastami' lima yuhanya itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kan gitu. Ya, innani sesungguhnya aku, aku. Ya, innani sesungguhnya aku, ana yo aku, iku Allahu, Allah. Innani anallah la ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Fa'bud, maka menyembahlah sapa kamu ni ing aku. Nabi Musa ini diajarkan demikian. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Udah, itu sudah soal ibadahnya ya. Nah, kalau tadi itu soal teologinya tadi itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, sama berarti. Semua rasul, semua nabi mendapatkan ajaran tentang teologi yang sama. Nah gitu. Nah, Nabi Muhammad juga mendapatkan penekanan tentang itu. Misalnya di mana itu? Coba buka. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat apa itu? Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna, tidaklah mengutus sapa aku Allah, min qablika, dari sebelummu Muhammad, mir rasulin, dari rasul, illa nuhi, kecuali mewahyukan sapa kami ilaihi, kepadanya. Kepadanya siapa? Rasul ya. Mewahyukan bagaimana? Mewahyukan ya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Titik tanda kutip tutup. Annahu, sesungguhnya perkara, ini dhamirul lisya'ni namanya. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Kata Allah begitu. Fa'budu, maka menyembahlah kalian ni ing aku, maka kalian sembahlah aku, jangan menyembah yang lain gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Nih tafsir Ibnu Katsir. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Gitu. Walaqad ba'atsna, dan sungguh telah mengutus sapa aku Allah, fi kulli ummatin,
di dalam setiap umat mengutus ing rasulan rasul. Jadi tiap umat itu ada rasulnya. Kalau tidak ada rasulnya tidak disiksa gitu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu surat Al-Isra itu ya, halaman 2. Walaqad ba'atsna, dan sungguh telah mengutus sapa aku fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan ing rasul. Nah, perintahnya bagaimana? Ani'budu. Ini perintah Allah, ani'budu, agar menyembah sapa kalian Allah ing Allah, wajtanibu, dan menjauhilah sapa kalian. Kalian harus menjauhi ing at-taghut. Surat An-Nahl ayat 36. 2 itu. Berarti ajarannya sama, ajaran fundamentalnya itu sama ya. Nah, ya banyaklah ini kalau disebut terus ya kebanyakan nanti ya. Jadi intinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus siapapun rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajaran fundamentalnya sama. Nah, ini adalah perspektif tentang dasar-dasar kepercayaan. Nah, kita kembali lagi ke kalimatun sawa. Jadi jelas tadi itu ayat itu bukan untuk toleransi, bukan, ya kan? Wong Nabi aja nggak mau kok diajak gantian, kan tidak mau. Mana ayatnya itu yang mengajak gantian? Nah, Al-Kafirun, nah gitu. Itu nggak mau tuh, nggak mau gantian. Nah itu yang disebut sebagai ayat yang melepaskan diri dari tindakan mereka, gitu. Ya. Tapi intinya sekali lagi ini bukan ayat tentang toleransi. Ya, ini ayat tentang pernyataan bahwa kalau kalian nggak mau ya sudah, kan gitu aja, ya toh. Nah, ini artinya apa? Ini ayat dakwah sesungguhnya. Dakwah itu harus dilakukan. Maka kalau dalam konteks ini ya, kalau dikatakan ini ayat toleransi, ya tidak. Toleransi itu, ini saya jelaskan secara ideologis sekalian. Toleransi itu artinya apa? Ini bedanya dengan Islam itu. Coba cek dulu. Ini cara ngaji sekarang kan begini. Jangan hanya mendengarkan saja gitu, tapi harus aktif. Apa itu? Toleransi berasal dari kata tolerare, ya kan? Tolerare artinya apa? Tolerare artinya apa? Kok jadi sabar artinya? Sabar kan bahasa Arab. Nah itu menerjemahkan satu membiarkan sesuatu terjadi. Ya itu yang paling pas itu. Tolerare itu membiarkan orang melakukan yang dia inginkan walaupun itu salah gitu. Dalam konteks ini adalah konteks kepercayaan. Kenapa? Nanti kalian pelajari. Toleransi itu munculnya di mana? Toleransi itu munculnya di mana tuh? Toleransi munculnya di mana? Munculnya di barat itu. Jadi ideologi toleransi itu munculnya di barat. Konteksnya bagaimana? Konteksnya di barat itu. Coba nanti kalian cek lagi. Di sana itu ada lebih dari 2000 sekte agama. Padahal tadi itu ya, kalau ada kepercayaan yang ada setelah Islam, maka kepercayaan itu salah apa enggak? Salah loh, gitu loh kira-kira. Sudah salah pecah-pecah lagi gitu. Gimana? Terus gimana? Sudah salah pecah-pecah. Kira-kira yang pecah-pecah itu salah atau benar? Bukan, enggak pakai kira-kira. Salah apa benar itu? Ya tambah salah lagi itu, makin jauh kan gitu. Ya, di sana ada lebih dari 2000 sekte. Coba cek yang saya katakan itu, salah atau benar? Saya bilang 2000 lebih itu. Ya, Islam kan banyak juga sektenya. Nah, ini ada 2000 sekte, kan udah lama terjadi ya. Ada 2000 sekte. Nah, sementara kalau ada orang berbeda itu kecenderungannya apa? Kecenderungannya apa? Kalau ada orang salah, berbeda itu loh. Misalnya saya berbeda dengan Nabil berbeda dengan Labib berbeda dengan Romadiyah berbeda dengan Ulya dan seterusnya. Kecenderungannya apa? Saling menyalahkan, kemudian terjadi keributan. Ya, kalau dalam konteks kepercayaan ada muncul misalnya halal darahnya dan lain sebagainya itu terjadi sejak dulu. Ya. Kemudian perbedaan kepercayaan itu yang Cak Nur sering menyebutnya dengan claim of truth. Ya, claim of salvation misalnya. Ya, klaim kebenaran, klaim keselamatan. Klaim kebenaran itu implikasinya adalah klaim keselamatan. Saya yang benar, saya yang selamat. Kamu tidak benar, kamu tidak selamat. Di dalam tradisi gereja itu ada apa itu? Dalilnya itu extra ecclesiam nulla salus misalnya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Misalnya begitu ya. Nah,
Klaim-klaim itu ada. Klaim-klaim itu terjadi. Jadi di Barat pada saat itu ada banyak yang ada banyak sekte tadi yang saling mengklaim bahwa saya yang benar, saya yang selamat, kami yang benar, kami yang selamat, kalian tidak benar, kalian tidak selamat, gitu. Nah kemudian implikasinya orang kalau digituin gimana? Saya yang benar, saya yang selamat, kamu nggak benar, kamu nggak selamat, terus gimana? Marah kan orang yang dianggap tidak selamat itu, ya. Maka kemudian terjadi peperangan, saling bunuh gitu. Hanya gara-gara, bukan hanya gara-gara, karena kepercayaan yang berbeda. Maka muncullah orang, siapa ini yang muncul itu? Coba cari itu, siapa yang menawarkan ideologi toleransi itu? Maka muncullah orang yang menawarkan toleransi. Udahlah, nggak usah ribut. Ya, kita ini punya kepercayaan masing-masing, punya yang kepercayaan itu punya kebenaran masing-masing. Akhirnya gitu. Nah, disitulah muncul yang disebut dengan relativisme gitu. Maka kepercayaan itu kalau dalam konteks Barat dinilai sebagai relatively absolut gitu. Secara relatif itu absolut, absolut secara relatif. Ya, kepercayaanmu itu benar secara relatif, ya. Paham? Ya, absolut benar bagimu sendiri, bagi saya tidak, loh gitu loh kira-kira. Nah kalau begitu bisa nggak? Objektif nggak kalau begitu? Ya enggak, jadi nggak objektif, jadi relatif, jadinya begitu. Nah karena tadi itu menyebabkan keributan tadi, maka yang didengungkan kemudian adalah toleransi. Udahlah biarin aja, itu kan urusannya sendiri. Nah gitu, nggak usah ribut kita, nggak usah perang-perang. Nah gitu. Nah artinya apa? Akhirnya yang terjadi adalah orang nggak perlu mengajak, ya kan? Nah sementara Islam ini adalah agama yang benar, kita wajib meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang benar dengan pembuktian secara rasional yang pernah saya sampaikan, ya. Memahami Al-Quran secara rasional, kemudian dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Karena Al-Quran ini adalah kebenaran, maka Islam itu adalah agama yang benar. Jadi menilai Islam benar atau tidak itu bukan dari pemeluknya. Kalau dilihat dari pemeluknya sekarang ini, ya Islam jadi agama salah gitu. Kenapa? Agama Islam itu nyuruh kaya, umatnya miskin. Ya. Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad menyuruh kita untuk menguasai teknologi. Al-Quran terutama. Ya, ada banyak sekali ayat-ayat yang bercerita. Ada ayat yang menyerukan tentang penguasaan sains dan teknologi. Tetapi faktanya umat Islam ketinggalan dalam konteks sains dan teknologi. Nah kalau dilihat umatnya, ya, melihat Bang Labib, misalnya, melihat Ulia, melihat Saidah, waduh ini nggak meyakinkan Islam ini, kan gitu. Ya. Umat Islam mengajarkan kesucian, kebersihan, tapi di mana-mana jorok gitu. Ya. Pusat-pusat pendidikan Islam banyak yang jorok. Pesantren misalnya banyak yang jorok misalnya. Kalau lihat pesantren ya miskin dan jorok. Nah, rata-rata pesantren kita ini gimana ini pesantren kita ini? Ini termasuk yang jorok dan ketinggalan apa enggak itu? Miskin dan jorok apa enggak itu? Jangan-jangan pemasuk kategori yang miskin dan jorok misalnya. Ya kan repot gitu. Ya mayoritas begitu. Nah, kalau dilihat dari situ ya akhirnya kelihatan bahwa Islam ini agama yang salah. Tetapi menilai sebuah agama itu bukan dari penganutnya. Kenapa? Karena kebenaran disampaikan pada orang kemudian meyakini belum tentu melakukan, ya kan? Banyak orang yang percaya bahwa rokok itu adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan gangguan-gangguan itu. Tapi mereka pada rokok apa enggak? Rokok, misalnya gitu loh, ya kira-kira. Nah, Islam ini mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kemajuan, tetapi banyak di antaranya yang tidak melakukan itu karena berbagai macam hal, gitu. Ya. Nah, maka di sini ini kita jadi bisa membedakan mana perspektif yang benar dan mana perspektif yang salah. Jadi ini bukan ayat toleransi sekali lagi, ya. Ini justru ayat tentang dakwah, kalau gitu loh. Jadi ideologinya kalau kita mau bikin itu perspektifnya ya perspektif aja deh, perspektifnya itu perspektif dakwah. Nah dakwah di dalam Islam itu ngajak. Kalau orang yang diajak tidak mau ya sudah, ya terserah kamu gitu. Apa itu? La ikraha fiddin. Nah ini dijadikan sebagai ayat toleransi lagi misalnya. Salah berat itu. Coba kita buka dulu la ikraha fiddin. Juz 3 tuh halaman pertama ya kan? Buka.
La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Coba ayat begitu kok disebut sebagai ayat toleransi. Itu kalau saya memahaminya, makanya harus ngerti bahasa, harus ngerti balaghah ya. Ini balaghah ini kalimatnya ini. La ikraha, tidak ada paksaan fiddini di dalam agama. Kenapa kok nggak perlu ada paksaan? Dulu tadinya mau ada orang yang maksa anaknya gitu. Kalau nggak salahnya ayat ini tadinya itu. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Qad tabayyana, sungguh telah jelas. Apa yang jelas? Ar-rusdu, petunjuk, minal ghayy, dari kesesatan. Loh gitu. Oh sudah jelas, ngapain harus dipaksa-paksa gitu loh. Ini sudah jelas ini sekarang. Nggak perlu dipaksa-paksa. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Kalau ada orang misalnya mau dipaksa, kemudian saya mengatakan nggak usah dipaksa-paksa, ngapain dipaksa-paksa, kan sudah jelas mana yang benar. Masa itu namanya ayat apa? Ayat toleransi ya. Oh sudah ditunjukkan ayat misalnya membiarkan orang, tidak gitu loh ya. Itu sudah diajak berkali-kali, tidak mau gitu ya. Artinya apa? Kalau diajak sudah tidak mau, itu sudah bukan tanggungan kita. Tetapi kewajiban pertama kali adalah menyampaikan, mengajak. Kalau sampai sudah dikatakan ini sudah jelas, berarti kan sudah disampaikan. Ya, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Konteksnya begitu. Fama yakfur bit-taghuti, maka barang siapa, maka utawi barang siapa yakfur ingkar sapa man bit-taghuti, kepada tagut, wa yu'min, dan beriman sapa man billahi, kepada Allah. Khobar man, khobar mubtada, jawabnya juga ini faqadistamsaka, maka sungguh telah berpegang teguh sapa dia man bil urwati, kepada tali al-wusta yang kuat, lan fisoma, yang tidak akan putus ya, lang fisoma laha baginya. Gitu ya. Ini kan bukan ayat toleransi sekali lagi ya. Nah, bedanya tadi apa? Dakwah dan toleransi. Dakwah itu mengajak, kalau tidak mau ya sudah gitu. Nah, bedanya toleransi membiarkan, nggak perlu diajak, lo gitu, paham ya? Jadi makanya semua rasul itu punya sifat wajib, namanya apa? Yang berkaitan dengan ini, tabligh ya. Maka ada sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, kalau nggak ada mengajak, nggak usah ada tabligh. Nah gitu ya. Maka tabligh itu menjadi kewajiban. Tabligh itu menyampaikan. Dengan menyampaikan, maka kebenaran dan keburukan, kebenaran dan kekeliruan, hak dan batil itu menjadi jelas. Itu ya. Berarti apa? Ada yang menyampaikan. Maka kita ini kalau tidak menyampaikan ya salah. Kalau kalian punya teman nih, para aktivis ini, ya. Kalau kalian punya teman, dia salah, kalian biarkan, ya salah itu. Itulah perbedaan antara Islam dengan ideologi misalnya individualisme di barat misalnya. Individualisme kan begitu. Di antaranya bagaimana? Di antaranya adalah ya membiarkan, itu urusan dia bukan urusan saya. Misalnya kalian punya teman kalian pulang ke kos bawa pasangannya misalnya. Kalian tahu bahwa itu bukan istrinya. Kalian tahu itu ya temennya aja gitu. Kemudian diajak masuk kamar misalnya. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian pakai ideologi toleransi, ya biarin aja, itu urusan dia bukan urusan saya. Tetapi kalau di dalam Islam tidak begitu, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak cukup hanya kecuali beriman dan beramal soleh, tetapi harus ada wa tawasau bil haqqi. Tawasau itu artinya memerintahkan. Jadi wasiat itu artinya memerintahkan. Tawasau bil haqqi, memerintahkan kepada kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan memerintahkan kepada kesabaran. Nah, di dalam Al-Qur'an tawasau bil haqq itu namanya amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Dan itu harus dikerjakan dalam bentuk yang lain, namanya nahyu mungkar. Jadi amar ma'ruf itu sekaligus nahyu mungkar. Jadi memerintahkan pada yang baik. Nih, kamu jangan begitu, gak bener tuh. Nah, kalau kita punya kekuasaan, kita punya keberanian, nahyu mungkar, nah gitu loh. Nah, sekarang ini yang seolah-olah menjadi bagus itu kan cuma amar ma'ruf aja. Amar ma'ruf itu gampang, ya. Nah, tapi ini nanti pada pembahasan yang lain.
Tapi ini soal kepercayaan itu begitu, karena ini perspektifnya ideologis. Jadi tahu kan perbedaan antara agama dakwah, ya kan? Dakwah dengan toleransi. Di sini nih poinnya. Jadi sekali lagi nih saya ingin menegaskan bahwa ayat ini justru lebih pada dakwahnya gitu. Kalau di dalam konteks sebuah konsep namanya ini dakwah. Dakwah itu jadi kira-kira gini, kalau sudah menjadi konsep, dakwah itu artinya begini. Dakwah itu artinya apa? Arti aslinya apa? Menyeru gitu aja kan? Menyeru atau mengajak. Tapi kalau sudah didefinisikan secara operasional jadi begini. Dakwah adalah aktivitas mengajak orang lain untuk menyeru menuju kepada kebenaran. Dakwah adalah aktivitas menyeru atau mengajak orang lain agar mengikuti kebenaran. Tetapi jika mereka tidak mau, maka sudah tidak menjadi urusan orang yang mendakwai. Gitu namanya dakwah. Ya. Kalau toleransi apa? Toleransi adalah tindakan membenarkan orang lain, ya. Tindakan membiarkan orang lain untuk melakukan yang dia inginkan, baik itu adalah perbuatan yang benar maupun perbuatan yang salah. Oh gitu. Kalau ayat ini, tadi ini dakwah atau toleransi berarti? Dakwah loh gitu. Nah, bahwa nanti kehidupan kita ini harus baik dengan orang lain, itu dicontohkan oleh Nabi jelas sekali. Di dalam Al-Quran ayatnya banyak, kemudian dalam kehidupan Nabi dicontohkan Nabi Muhammad itu meninggal masih menggadaikan bajunya, baju perangnya. Kepada siapa itu? Menggadaikan bajunya kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Lah itu artinya apa? Nabi itu bermuamalah dengan orang Yahudi apa enggak? Iya. Memang mau kalau tidak baik terus kemudian saya punya baju nih, saya pinjam duit dong. Masa mau? Ya nggak mau. Itu artinya apa? Nabi Muhammad ini, ya nggak tahu itu mungkin juga ada kaitannya dengan berdakwah juga, biar bisa berkomunikasi dengan baik dan menunjukkan bahwa ini orang yang bisa dipercaya dan layak diimani sebagai seorang rasul juga loh gitu. Tetapi dari aspek lahiriahnya Nabi Muhammad itu bermuamalah dengan orang Yahudi, ya, hidup bersama dengan orang Yahudi. Di Madinah Nabi Muhammad membangun negara yang di dalamnya ada piagam Madinah, ada piagamnya Al-Mitsaq Al-Madinah, ya, Mitsaqul Madinah. Ada ada konstitusinya, ya. Konstitusi yang dibangun untuk membangun kehidupan bersama di dalam konteks masyarakat yang plural. Nah gitu, ya. Saya kira itu ya jawabannya.